الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاته لما خلق الحاشر الحسن صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم 28 Suratul Salis 5 dari bawah 1, 2, 5 Suratul Salis Suratul Salis Iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala radiyallahu anhu Aslamtu salisu Alla yakuna Muhtaraman Fala yajuzu Istinja'u Bimad'umin Kalhubzi Wal'admi Wala bijuz'in Minhu Kayadihi Wa yadi Gairihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala sayyidina syafiqina maulana Muhammad Barik Allah Ta'ala wa ala nafadihi wa barakatuh Amin Amin radhiyallahu anhu subhanaka la ilaha illa anta Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu salis. Sekarang kita masuk syarat yang ketiga ketika kita menggunakan batu di dalam beristinja. Bahwasanya batu tersebut alla yakuna muhtaraman, enggak boleh ya dengan sesuatu yang dihormati di dalam syariat agama. Wala yajuzul istinja bimadmumin, maka gak boleh cebok pakai makanan. Ya, makanan. Kita tahu itu makanan ya. Yang kira-kira keser tuh makanan ya. Ini pakai gak boleh tuh. Ya, apa aja deh perkeringan kan. Roti kan pakai. Itu nggak boleh karena muhtaraman. Kalau hubus di sini contohnya hubus, ya hubus artinya roti, hubus roti. Wal asmi tulang nggak boleh, bekas tulang kambing tidak pakai nggak boleh kan? Ya lagi tulang kebo nggak boleh pakai tulang. Wala bijusinhu juga nggak boleh pakai anggota ya badannya yang mutasil ya dipakai gaya diri atau dipakai tangannya ya pakai tangannya wayadi wayadihi atau pakai tangan orang kali itu ada tangan copot ya dipakai buat ngorek-ngorek boleh nggak boleh ini contoh ketemunya dipakainya serem ya pakainya serem kalau ada gitu kan di sini terangkan lagi wala yajuzu wala bijuz'i hayawanin muttasilin bih, juga enggak boleh ya pakai bagian daripada binatang yang masih nyambung, yang masih menyatu amin binatangnya, seperti kazana bil ba'ir, seperti pakai buntut onta. Ini namanya kan ceritanya di sono. Kalau kita di sini mana ada otak, pakai buntut kambing berarti gitu. Ya pakai buntut, dia pakai buntut onta kan panjang. Ya ujungnya dipakai begitu buat bersihin. Yang ceritanya cerita di sono ya, cerita Timur Tengah ya kan, cerita di zaman ya zaman dulu ya. Kalau onta kan di sono banyak ya.
Kata Nabi Ibrahim, li'annahu muhtaram, karena onta juga termasuk dimuliakan. Tuh, dimuliakan juga. Karena onta ini luar biasa kendaraan Sayyidina Muhammad. Yadabul ba'ira wal farasa wal baghlata wal himaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Karena Nabi Muhammad mendarai itu onta di masanya, berarti Nabi Masya Allah punya kendaraan banyak banget. Dia baru atu dia baru atu harusnya berempat Nabi empat sekarang kabul bahir wal baros wal bagal wal himar semuanya ada kan Muhammad. Jadi baru senior harusnya udah ada Fortune, udah ada Alfa, udah ada gitu. Kalau udah ada semua ini Pasaroni udah ada 3 nih. Ya apa udah ada nggak ada, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena dia buat dakwah. Ada juga banyak dia, emang dia sorong punya dagangan. Kayak lagi tuh ya. Boleh, jangan Ustaz disuruh miskin boleh. Suruh miskin kesian dia jalan ke sono kemari dakwah. Ya, ke Bogor ngecek kan repot. Bogor naik kaki lebih. Jangan ya. Kemari enak, kesian kan dia. Nah itu luar biasa. Sayyidina Muhammad nah ini masalah buntut ya, masalah buntut unta ya, jangan ya. Wa istanja ya, kalau dia beristinja bimuhtaramin, pakai sesuatu yang dimuliakan melalui syariat maka dia dianggap udah melanggar aturan ya. Berarti dia ini udah bermaksiat. Tuh, cebok dengan kuwi. Tuh. Wala yudzihi 'ala sahih, bahkan pendapat yang sahih enggak jadi tuh. Enggak jadi. Ya. Na'am yajuzul hajar ba'dahu bi syartin alla tantaqilan najasatu. Nah, di sini boleh kita menggunakan batu ya, dengan syarat ya najisnya itu nggak boleh berpindah dari sobhahnya. Tuh, sobhahnya tuh ini kita tahu ya, mari kita dikupas dia. Ada sobhahnya, permukaannya, nggak boleh dia pindah tempat. Lain lagi babnya harus ta'ayyan al-ma', harus pakai air. Wa amal jildu, nah ada pun jilid, kulit. Pakai kulit boleh nggak? Apa tadi itu istinja pakai kulit. Fal azhar annahu in kana madbughon, kalau memang status itu kulit udah disamak, ya jazat istinja bi, maka boleh untuk istinja. Wa illa fala, tapi kalau belum disamak nggak boleh. Summa yushtaratu ma'a dzalika alla yajibal kharij, juga disyaratkan kondisi najis jangan sampai kering. Makanya batunya udah disiapin. Makanya Nabi suruhnya apa, inti masuk ke toilet udah siap batu. Jangan udah buang air baru nyari batu. Lamaan durasinya. Akhirnya nempel tuh. Udah nempel kelamaan rapat ya. Kayak perangku gitu kan. Kering begini bisa dihilangin, nggak bisa pakai batu. Ya memang kita belum pernah ngamalin sih, belum pernah ngamalin pakai air melulu. Inti udah ada pernah belum ngamalin pakai batu. Dan sakit udah pernah pernah ngamalin. Udah praktek udah langsung praktek di sana. Kalau saya tidak praktek di sini. Bahkan ya pakai batu, ya pakai garpu, pakai batu. Batu ya. Semua yusyaratu hadza baik. Jangan kalau kering udah kudu pakai air. Li'annahu la yumkin izalatuh, karena nggak bisa kalau kering, nggak bisa. Ya. Illa bidzalik, harus pakai air. Qala wallahu a'lam bishawab. Wa yajtanib. Nah, sekarang ada lagi nih akhlak juga mengenai ya di dalam urusan istinja.
Ampe urusan ngadep, tahu ngadep? Tahu. Di bahasa kita ngadep, menghadap, ya. Ngadep aja diatur, masya Allah, ya. Wajah ditandil, tolong dijauhin istiqbal al-qiblah, jangan ngadep kiblat, jangan ngadep kiblat. Wastidbaroha atau ngebelakangin. Di mana? Bisohro, di lapangan bebas. Tuh, di lapangan bebas. Tuh, di mana contohnya? Di Gelora Bung Karno, ya, Gelora Bung Karno, ya, itu namanya lapangan bebas. Kalau di sini kan kagak ada di lapangan, punya ke lapangan Sohro kagak ada. Albudian semuanya di sini. Nah di lapangan nih, tuh, itu jangan ngadep kiblat atau ngebelakangin kiblat. Kalau begitu bagaimana? Pilih antara utara selatan. Makanya orang, maaf, ada yang bikin jamban madepnya mana? Tuh, dipikirin ngebangun rumah tuh, walaupun boleh sih, karena dia kan udah tutup hunian. Tapi ada orang saking nggak mau nih. Kenapa? Nggak enak kalau di urusan ngadep kiblat, urusan yang jelek-jelek, nggak enak kan? Makanya dibikin apa itu jamban nih. Oh, dicari sama dia, madepnya kemana? Utara. Oh, gitu. Berarti orangnya, Ustaz, ani mau bikin ke sono, sempit. Nongkrongnya susah gitu. Kalau madep kiblat lega. Iya ya, kalau bentuknya hunian, bangunan, boleh jadi toilet, ya nggak jadi masalah, ya kan? Jadi hotel itu tahu ada kiblat nggak? Ada masuk, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Madep kiblat itu masuk. Nggak mikirin gitu, kadang-kadang yang judulnya keluar kan ya. Kita orang terdodo al hajat. Kalau ada orang pengen buang hajat di Sohro, di lapangan bebas tuh. Kayak dulu kita kalau pengen pernah tuh dari Oman mau ke Yaman kan tuh kan banyak lapangan luas nih, lapangan luas, masya Allah, pasir semuanya di situ. Nah itu tuh, nah di situ tuh namanya kita kalau pengen buang air kecil, udah pasti buang air kecil. Toilet kan agak ada, kalau ada toilet kan itu. Tapi mungkin udah pernah pulang ke situ ya, masya Allah jauh. Masya Allah kita sembahyang subuh pakai debu, ambil bebot dulu. Masya Allah, karena di Arabnya perbatasan antara Oman dan Yaman jauh banget, Masya Allah. Bensinnya aja udah ditaruh di atas dulu, gitu kan? Karena udah pasti bensin habis. Masya Allah, gak ada warteg gak ada. Susah kalau situ, ya. Kalau gitu kan rest area mulu banyak ya. Dikit-dikit rest area banyak, ya. Wah, makanya Indonesia ini jannah banget ya Indonesia. HP aja, jadi mana aja? Itu aja lewat hutan, cuma es kelapa. Itu es kelapa, tapi malam masih ada. Coba itu susah ini nyari tukang makanan. Kita sudah di Indonesia, makanya ini jannah banget. Ya, itu mau nggak pindah? Kagak mau, Indonesia enak, buka pintu, masya Allah. Ya, mau beli rokok gampang, mau beli rokok susah banget. Ngopi gampang ke depan. Ya Allah, nikmat. Kita nggak nikmatin ini. Waduh, nggak terima kasih sama Allah. Ya Rob, Indonesia udah paling aman. Coba tidak sudah berantem dulu, main bunuh-bunuhan. Wow, berapa ribu orang yang mati pada kabur, nggak sanggup. Kita alhamdulillah, ya kan? Walaupun kondisi kemarin ramai segala macam, alhamdulillah. Cuma ramai baca-baca baik semuanya gitu kan. Gak ada yang ribut, alhamdulillah. Gak ada yang ribut, insya nikmat kita. Ya Allah, kita syukurin nih. Kita sembahyang, ngaji, enak, pakai speaker, gak ada yang ngomelin. Tuh, waduh daerah luar, gak bisa. Di Singapura bisa begini, gak bisa. Bang, insya Allah, di Widana bisa. Aman gitu. Wow, ini kalau bisa kurang kencang nikmat bebas kita berbicara enak semuanya, masya Allah. Makanya ini jadi nikmatul aman buat kita. Alhamdulillah. Walaupun banyak beda-beda, ada yang begini macam-macam, tapi semuanya bersatu, nggak ada urusan masing-masing. Gua pakai kunun, gua kagak kunun, aman udah. Gak main tonjok-tonjokan. Alhamdulillah. Ini mau pakai kunun, kemudian dia lepasin. Itu mau pakai kunut terserah, jangan pakai
orang antum memang ada hal aman semuanya. Ya, yang mau goyang silakan. Memang dia dapat begitu belajar lagi. Dulu goyang gitu. Kalau kita agak goyang, masya Allah, udah aman ya. Alhamdulillah. Nah di sini katakan kalau inti pengen buang hajat, harum alaihi istiqbal wa istidbar, maka haram menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Idza lam yastatir bi syai'i sitratin mu'tabaratin, kalau dia kagak ada alingan, makanya kudu dialingin, tahu dialingin? Tuh, ada alingin. Tuh minimal berapa? Sulsai zero 2/3 zero. 1 0 segimana? Ya segini 1 0. Kalau ini debah kan 1 ini 1 0. Iya, berapa senti? Ya Rasulullah aja labanatain, cuma 2 bata. Nabi Muhammad pernah dilihat kami sahabat nongak. Rasulullah lagi ada tujuannya apa? Nutupin bagian yang itu. Makanya nanti ada keterangan di sini. Terus di sini terangkan ya satratin mu'tabarah yang udah disepakati. Jadi yang penting udah ada alingan, jangan kagak ada alingan kayak di luar tuh ada tuh tutupan triplek tuh biasa di sekolah di kampung aman kita nongkrong nih. Ini toilet ditutupin, paling kita leher kita kelihatan lagi nongkrong gitu. Cuman di sono udah biasa, keluar aman tenang. Coba kita di sini segitu orang lewat ya masuk lagi, nggak jadi uang, ya kok bisa begitu? Kita nggak bisa, belum terbiasa seperti itu. Nggak dikunci jadi tidak deg-degan, nggak dikunci nih deg-degan, ya ada masuk lagi, itu ketakutan. Tuh, kalau di luar pakai hordeng ya, dapetin udah hordeng, di Tasik tuh pakai hordeng, masya Allah, kita sudah pintunya mana? Gak ada Pak Ustaz pakai hordeng ini. Ya Allah, gue takut begini. Ya gitu, ditutup subhanallah, tapi aman nih. Kita udah di kamar kita masih kita tutup ya. Ala kulli hal insyaallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, kita ada ismul ba'in, kalau inti pengen buang air, fala tastaqbilul qiblah, jangan ngadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan juga membelakangi kiblat, bibaulin wala ba'in, baik buang air kecil maupun buang air besar. Walakin syarriqu atau qaribu, akan tetapi kamu hadapkan ke barat atau ke timur. Artinya apa? Waktu ini adalah di Madinah. Di Madinah itu arah orang Madinah menghadap kiblat itu arahnya arah selatan. Bukan kayak kita di sini, lain lagi. Karena Madinah itu ya dia itu utaranya utara Mekah, makanya dia ngadepnya ke selatan. Nah kalau kita kan timur, makanya ngadepnya ke barat. Begitu ya. Jangan salah baca, kita salah baca ini di sini adalah ya khitabnya buat ahli Madinah, buat orang-orang Madinah. Kalau kita di sini dia berarti ya lawannya tadi utara selatan geser. Ya. Rawahu Syaikhan ya. Nuhya an dzalik ya. Naha an dzalik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nahyu an dzalik wa zahiruha at-tahrim wa zahiru at-tahrim. Zahirnya ini adalah at-tahrim, haram. Ya, zahirnya adalah haram. Waktulifa fi illati dzalika. Mengenai illatnya di sini ada yang komen. Fakira yang pertama, lianna sahra la takhlu an musallin min malakin au jinniyin au insiyin. Yang namanya sahra, lapangan gede, itu ada penghuninya, jangan salah. Mata kita melihatnya kosong. Oh gak ada apa-apaan. Katanya lo kagak ada. Tuh tanya yang ngerti, bisa tahu. Makanya orang coba yang punya, maaf ya, dia memang pelajari ilmu begitu, tahu dia masuk rumah, tahu ada apa itu begini. Nenek-nenek di belakang kulkas itu dia ngomong kenceng. Anak kita dengar biasa tidur juga. Nah itu kan ada yang bisa melihat, bukannya bohong, beneran. Kita nggak bisa. Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan sampai kita bisa ngelihat gitu-gituan. Nggak mau. Kenapa? Kalau dia ngelihat ntar ngomong nggak menurut kita?
ngomong sama bini gitu, barusan ada yang lewat ke atas, ya bini gua jadi ngencing di ketakutan tuh. Jangan, mendingan kita minta ya Rob, aneh gak bisa ngelihat juga dia jangan ngelihat nanti, selesai. Tuh, makanya Nabi Muhammad ngajarin auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kata Nabi, ya lo ngelihat gak kuat ngelihat mukanya, ngapain ngubar-ngubar gituan? Minta sama Allah hijab pandangan kita. Makanya ada kalimat wahjub anni syarral jinni wal ins. Ya Rabb, tutup. Kalau ditutup aman. Tempat angker juga kita berani. Kenapa? Orang aneh nggak lihat, dia juga kagak terganggu kita. Tuh, makanya jangan sok-sok. Gue berani mau ngapain? Lu dipegang, udah yang penting kita nggak gitu-gituan. Nah, jadi di sini kata ulama di atas sohro la takhlu min musallin an musallin, nggak ada kosong daripada orang yang sholat. Ada makhluk Allah yang sholat, min malakin, tuh ada malaikat ada yang turun sembahyang, kita nggak tahu tuh, atau jin. Kan jin kayak kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin yang benar sembahyang sama orang yang benar sembahyang, orang yang nggak benar sama. Makanya jin begitu juga, sama yang benar dia sembahyang, taat sama Allah tuh. Sama orang begitu kan, yang sembahyang ada nggak? Yang nggak sembahyang banyak lagi lo ngomongnya gitu kan. Artinya sama aja, dia namanya manusia, makanya masya Allah. Terus di sini diterangkan awinsin atau makhluk. Farubbama wada'a basaru ala farji fayata'adza bih. Nah, kenapa ketika inti enggak ditutup, itu jin, itu malaikat, orang lihat terganggu kan? Terganggu. Tuh, makanya jangan salah, malaikat juga nggak mau ngelihat kita. Makanya kita kan disuruh tutup aurat. Kenapa tutup aurat? Salah satunya itulah, jangan sampai makhluk lain melihat, terganggu dia. Mereka ada mobil, telanjang, jangan tutup. Qala Nawawi fi syarh tanbih hadza ta'lil dhaif. Imam Nawawi memberikan komentar bahwa taklil di sini dianggap taklilnya kurang kuat. Tuh, dianggap kata-kata maksudnya apaan? Sebabnya itu enggak kuat, sebab dilarang untuk buang air kecil atau buang air besar di tanah lapang. Wa ta'lilus sahih, sedangkan ya komen yang bagusnya adalah ta'lilus sahih maka karahul ghadi Husain wal Baghawi wal Rawiyani wa ghairuhum, itu yang dikemukakan oleh Ghadi Husain dan Imam Baghawi dan Imam Rawiyani wa ghairuhum anna di atas kita mu'azzamatun. Jadi alasan tidak boleh bukan alasan tadi, tapi alasan yang ini nih. Apa katanya? Karena jihad ini adalah mu'azzamah, arahnya ini sangat arah yang sangat dimuliakan, yang diagungkan. Ya, arah ini bukan sembarangan arah. Fawajaba siyanuha, maka wajib untuk benar-benar dipelihara dan dijaga, karena dia menjadi khairul jihad, sebaik-baik arah. Khairul jihad al-qiblat, sebaik-baik arah adalah kiblat. Makanya kiblat jangan disembarangin. Tuh, ya. Bisokhra, ketika di sokhra di lapangan besar. Walau khifil bunyan alil masyaqqah, tapi kalau udah berbentuk bangunan boleh. Seumpama punya udah bangunan nih, toiletnya belum ada, itu dapat rukhsah masih lil masyaqqah. Kata memang susah. Sekarang kalau sekarang udah ada toilet, udah enak ya. Alhamdulillah, kita tuh dikasih tahu oleh ulama kan enak. Udah jadi ngerti gitu ya. Qultu wa qawwa hadza tahlila asya taqiyuddin bin dalil al-'ain wa ihtajja lahu bi hadits Suraqah bin Malik. Bahkan Asy-Syaikh Taqiyuddin memberikan hujjah yang lebih kuat lagi ya daripada hadisnya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar kata Suraqah bin Malik, mendengar apa? Rasulullah bersabda, "Idza ata ahadukumul baula falyuqrib qiblatallahi azza wa jalla." Kalian kalau mau buang air kecil, maka tolong jaga adab, jangan ngadep kiblat. Fala yastaqbilul kiblat, muliakan itu kiblat, jangan menghadap.
وقال وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه والله أعلم. Maka ini zahir ya, alasan yang sangat kuat di dalam tahlil bima dzakarnahu wallahu a'lam bishawab. Baru masuk, baru masuk. Udah cukup tanda ini. Kalau ngantuk ini, dimulai puncak. Tanda ini. Qalan Nawawi wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu wal afiyah ya rabbana tarafna لأننا ترفنا وأننا أشرفنا على قضاء أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل توبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والهوان وشير الهلان وكل ذم حقا أو زيرة أو صهبا والمسلمين آمين ربي يسمع فضلا جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعضى بكل سنة وسلم ربي عليه أدى الحب